Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat apoteker dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai 3 buku yang penting dimiliki oleh apotek, khususnya berkenaan dengan kegiatan manajerial, kegiatan pengelolaan apotek. Nah, teman-teman semua perlu diketahui, kadang 3 buku atau dokumen ini sangat penting sekali ya dimiliki, namun kadang-kadang itu tidak terkelola dengan baik atau kadang-kadang tidak dilakukan pengisian dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti tidak bisa menjadi sumber rujukan dan sumber informasi bagi kita sebagai apoteker maupun pengelola apotek untuk keperluan decision making ya, berkenaan dengan pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini saya akan share 3 jenis dokumen atau buku yang harusnya bisa secara konsisten diisi dan dikontrol oleh apoteker maupun pemilik apotek supaya kegiatan manajemen di apotek itu bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan buku penjualan. Nah, mungkin bagi apotek-apotek yang sifatnya konvensional, buku penjualan itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendata atau mencatat jumlah pendapatan apotek harian, mingguan, bulanan maupun secara periodik 1 tahun. Nah, utamanya untuk mengontrol berapa penjualan harian ya. Maka dibuatlah buku penjualan. Nah, maka dari itu bagi apotek-apotek yang tadi konvensional, sebaiknya memang memiliki catatan penjualan untuk mengetahui berapa penjualan hari ini ya. Nah, bentuknya tentu sesuai dengan kebutuhan apotek. Nah, biasanya formatable-nya sederhana ya, tinggal nomor, kemudian nama obat dan harga, berapa harga obat hasil penjualan tersebut. Nah, kemudian biasanya nanti di total di akhir closing setiap harinya, berapa nanti total penjualan. Nah, itu disebut dengan buku penjualan. Nah, pada apotek-apotek tertentu yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, tentu ini tidak menjadi hal yang terlalu sulit ya. Dengan catatan sistem komputerisasi tersebut sudah terkelola dengan baik. Artinya input data yang dibuat itu sudah sedemikian rupa disetting, sudah sesuai dengan realnya. Nah, jadi penggunaan buku itu bisa dihilangkan atau tidak digunakan kembali ketika sistem itu sudah berjalan dengan baik. Nah, bagi yang belum menggunakan itu, maka buku penjualan menjadi hal yang penting untuk bisa disiapkan dan dikontrol setiap hari untuk mengetahui dan mengevaluasi berapa penjualan harian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan buku defekta. Nah, bagi apoteker mungkin ini hal yang sudah biasa didengar. Buku defekta itu adalah buku yang mencatat barang-barang kosong ya, dan biasanya juga ditambahkan dengan barang-barang yang tidak dimiliki oleh apotek, namun pada saat itu dicari oleh customer. Nah, itu buku defekta.
Nah, jadi untuk mencatat barang-barang yang kosong yang ada di apotek yang biasanya kita adakan kemudian kosong, maka dicatatlah di buku defekta untuk keperluan pengadaan selanjutnya. Begitu juga ketika ada konsumen atau pasien datang ke apotek mencari obat tertentu, namun kita belum memiliki merek dagang tertentu atau zat aktif tertentu yang dicari, maka mencatatnya di buku defekta atau buku pencatatan barang kosong ya. Nah, yang kedua yang sering dilupakan itu adalah mencatat barang-barang kosong atau barang-barang yang tidak dimiliki. Nah, sehingga pengadaan berikutnya menjadi bingung ya. Apa yang harus dibeli ya kalau memang tidak memiliki catatan apa saja barang yang harus dibeli kemudian. Itu adalah buku yang kedua. Nah, kemudian ada lagi yang tidak kalah penting. Buku ketiga itu adalah pencatatan faktur penjualan. Maksudnya faktur pembelian ya. Pencatatan faktur ini berkenaan dengan bagaimana pembelian obat itu berjalannya ya. Jadi kita catat berdasarkan faktur pembelian yang dikeluarkan oleh distributor atau PBF. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang penting untuk kontrol dan evaluasi pembelian obat, dan juga sebagai bahan sumber referensi jika kita di kemudian hari lupa obat-obat yang pernah kita beli sebelumnya itu dari PBF mana. Itu kita bisa lihat dari buku pencatatan faktur. Nah, jadi itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk mengontrol penjualan kredit. Kira-kira kita kredit dari PBF itu sudah jatuh tempo atau belum. Kemudian jatuh temponya di tanggal berapa yang harus kita sediakan untuk pembayaran tersebut. Nah, itu bisa melihat dari buku pencatatan faktur ya. Nah, sehingga controlling terhadap kredit, pembelian kredit di PBF itu akan sangat mudah ketika kita sudah tuliskan di sana nama obat, kemudian jatuh temponya kapan, kemudian keterangannya sudah lunas atau belum. Nah, jadi setidaknya manfaatnya dua tadi ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan untuk mengetahui sumber dari obat jika kita lupa. Kemudian yang kedua adalah berkenaan juga dengan untuk mengontrol jatuh tempo dan pembayaran kredit obat di PBF. Oke, nah, jadi teman-teman ada 3 buku yang setidaknya menjadi buku wajib dan pokok yang harus dikontrol setiap hari oleh apoteker maupun pemilik sarana apotek yang ada di apotek. Nah, sehingga kegiatan manajemen di apotek itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain itu tentu banyak ya dokumen lain yang harus disiapkan. Seperti surat pesanan bebas, kemudian OOT ya, kemudian prekursor, narkotik, psikotropik yang tentu harus dikontrol juga. Dan juga yang tidak luput dari controlling itu adalah yang disebut dengan kartu stok, yaitu adalah kartu yang digunakan untuk mendata jumlah obat masuk dan jumlah obat yang keluar. Nah, ini fungsinya sangat besar untuk mengecek kesesuaian barang keluar dengan barang real yang tersedia di apotek. Juga berkenaan untuk kegiatan stock of name ke depannya ya, yang diagendakan di apotek. Misalnya setiap 2 bulan, setiap 6 bulan dan seterusnya. Nah, itu controllingnya adalah menggunakan kartu stok.
Nah, jadi selain 3 dokumen tadi, kartu stok juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan pengontrolan, sehingga semua barang yang ada di apotek itu sesuai dengan jumlah yang seharusnya, yaitu jumlah masuk dari distributor maupun keluarnya untuk keperluan penjualan langsung atau melalui resep. Baik, mungkin itu sharing dari saya ya, berkenaan 3 buku penting yang harus dimiliki, dan kadang-kadang itu tidak terkelola dengan baik, dan konsekuensinya tentu kegiatan manajemen di apotek akan bermasalah ya, ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.